Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak Widianto, Kasihan AMD SD dari PT Sekrets Indonesia sebagai pembicara pada kuliah umum dengan tema pengendalian untuk pada pelaksanaan pekerjaan fleksibel pavement. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Agus Nugroho, STM-TPSD selaku Ketua Departemen Teknik Sipil Sekolah Formasi Ilmu Kejuanda, namun berhalangan hadir. Lalu yang terhormat kepada Bapak Imam Haryanto, STM-TPSD selaku moderator, dan yang berbahagia pada hadirin yang mengikuti kuliah umum hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara yang mulia ini. Hadirin peserta sekalian, kita masuk ke yang namanya kata sambutan yang akan disambut oleh Bapak Imam Haryanto mewakili Pak Agus Nugroho karena hadir. Kita sambut Pak Imam Haryanto. Terima kasih pada moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya merangkap mewakili Pak Agus dan dari moderator. Pak Agus, hari ini ada acara RKP, rapat kerja vokasi, sehingga nanti kalau misalkan bisa izin dulu, nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian tadi Pak Suwardo selaku Kapolri D4 BPS juga sebenarnya bisa hadir ya Pak, tadi ya Pak. Cuma pas mau kesini ada keperluan, sehingga menjanjikan nanti kalau sudah selesai akan kesini. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Widianto yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai praktisi lapangan untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon maaf pada saat itu kalau kurang maksimal penyelenggaraannya karena waktunya cukup singkat yang berbeda dari mahasiswa untuk menyiapkan acara ini. Kemudian berikutnya saya juga menyampaikan terima kasih pada tim mahasiswa yang sudah membantu dan menjadi katakanlah tulang punggung bagi terselenggaranya acara ini. Ini adalah acara kuliah umum yang kedua setelah yang pertama adalah Prof. Bokmen. Jadi kami bulan lalu menyelenggarakan kuliah umum dengan narasumber Prof. Bokmen. Beliau adalah senior teknikal ekspor dari Jerman, memberikan kuliah tentang struktur baja. Nah, yang kedua Pak Widi, ini tentang pengendalian mutu pada pelaksanaan pekerjaan fleksibel pavement. Kemudian nanti bulan depan kami sudah memperoleh konfirmasi dari PTPP untuk menyelenggarakan kuliah umum ketiga. Kemudian untuk menyambut wisuda bulan Agustus, yang mudah-mudahan nanti cukup banyak yang bisa lulus bulan Agustus, kami amin ya, Pak Widi mendoakan, kami akan menyelenggarakan 3 seri kuliah umum ya, dari PT Jasa Marga, dari WIKA, kemudian satunya saya agak lupa ya, tetapi prinsipnya ada 3 narasumber yang sudah bersedia hadir untuk membagi pengalaman lapangan baik teknis maupun manajerial pada sekaligus untuk menyambut wisuda bulan Agustus. Kemudian saya akan membacakan CV singkat dari Pak Widianto. Pak Widianto ini adalah alumni D3 Sipil ya Pak? Seangkatan dengan Pak Edi, kalau salah, dengan Pak Edi Kurniadi ya, alumni di Rumah Sipil ya. Kita berikan aplaus, berikan semangat. Sekarang beliau ini bekerja sebagai konsultan pengawas ya. Informasi yang terbaru sekarang posisinya di proyek apa? Di proyek peningkatan jalan
Kalau bisa disampaikan kan seperti kalau toge itu fresh from oven ya Pak ya. Oke. Nah sebelum itu bulan Desember sampai Desember 2014 sampai Maret 2015 ini menangani pembuatan apron sisi barat ya dengan Richard Payment. Kemudian sebelumnya itu menangani pelaksanaan jalan nasional wilayah provinsi DKI Yogyakarta. Kemudian ya kira-kira hampir semua CV-nya ini sangat sangat terfokus pada pekerjaan flexible payment, sehingga kalau sekarang Pak Budi akan memberikan atau menyampaikan materi tentang flexible payment ini memang sudah sangat mudah. Ya saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, mari kita ikuti dengan seksama paparan dari Pak Budi. Kemudian untuk Pak Budi, ini kami men-share juga Pak lewat YouTube. Saya ingin tanya ke Mas Tri, perlu bantuan enggak ya Pak? Perlu dibantu dengan mic khusus enggak? Karena kemarin dari pengalaman kuliah Pak Bokman itu gambarnya bagus, tapi suaranya tidak sepenuhnya bisa terekam di YouTube. Oh, direkam aja. Baik, saya kira waktu saya silakan kepada Pak Budi. Monggo Pak, mau boleh, mau sambil jalan-jalan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merupakan banyak rezeki buat kita, salah satunya kesehatan dan juga silaturahmi pada bagian ini. Terima kasih kepada Pak Lurah Subhanahu memberikan waktu pada saya. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Mudianto. Saya lahir di Kudus, Jawa Tengah 44 tahun yang lalu. Jadi saya sudah S2, sampul 10. Dibanding adik-adik, kita terpaut jauh 20 tahun lebih. Dan kemudian saya sangat berbahagia karena saya masuk di bidang tahun 90. Saya akan dengan Pak Edi Kuliahnya maupun dengan teman-teman Ibu Ana dengan adik-adik bertemu dengan Ibu Ana. Saya lulus tahun 94 bulannya Agustus, makanya saya tadi mengamini ketika nanti lulus bulan Agustus kemudian berhubungan saya dan tidak 22 tahun kemudian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi untuk pengalaman kerja ataupun ilmu yang saya dalam bersama ini, yaitu pada bidang pekerjaan fleksibel beton ataupun pengaspalan. Meskipun sebelumnya ketika dulu saya lulus tahun 90 itu fokus saya lebih ke struktur ke gedung. Jadi lulus tahun 94 saya ke Jakarta kerja di Megamall Kulit, Jakarta Utara. Ada Megamall yang paling besar waktu itu yang sekarang mengakibatkan banjir di Jakarta Utara. Kemudian proyek Marina Hotel, proyek reklamasi dan juga menjadi masalah juga karena juga banjir. Dan setengah tahun di Jakarta tidak buat saya karena nama kerjanya begitu luar biasa. Saya kemudian ditugaskan ke Surabaya di proyek Mulai Matahari di daerah Darmo, mungkin jadi di Surabaya itu ada kondominium membuat apartemen mewah di sebelah utaranya Padang Balik dan Bawah. Kemudian ada gonjang-ganjing politik, krisis moneter, mungkin adik-adik masih kecil, kita kira tahun ya 97-98. Proyek struktur berhenti
sebagai ya, praktisi di bidang sipil gimana? Akhirnya saya kerja di proyek-proyek perumahan, jadi pembuatan rumah tinggal maupun mengawasi pekerjaan asrama ataupun mengawasi kos-kosan. Tahun 2000 ada tawaran dari seorang untuk masuk ke bidang konsultan jalan dan jembatan. Itu awal pekerjaan saya, masuk ke dalam bidang jalan dan jembatan. Meskipun bidang itu sebetulnya mungkin ilmu yang paling tidak saya kuasai waktu itu di kuliah, karena saya lebih senang ke beton, baja dan sebagainya. Yang untuk pekerjaan aspal, resummen agak saya tinggalkan. Tapi ternyata jalan hidup saya masuk ke situ. Jadi hidup ini bisa pilihan, hidup ini bisa mensyukuri apa yang ada. Saya kira itu pendahuluan dari saya. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya masuk pada materi siang ini. Sebenarnya saya agak kaget karena dalam pemikiran saya kita tidak melakukan kuliah umum. Saya hanya berharap kita bisa diskusi, saya share ilmu yang saya punya, kemudian adik juga ada hal yang perlu ditanyakan yang bisa nyambung dengan apa yang saya alami di lapangan, apa yang saya lakukan, dan paling tidak saya bisa memberikan sedikit gambaran kepada adik-adik bagaimana nantinya kalau adik-adik terjun di bidang pekerjaan resmi. Baik, untuk yang pertama, next, jadi di awal-awal tahun 2009 itu kita mengalami perubahan pemikiran. Adik-adik pasti mendengar, membaca maupun ada komentar bahwa jalan baru dibangun, kemudian 2 bulan, 3 bulan kemudian rusak. Jembatan baru dikerjakan, selesai diserah terimakan, 2 tahun ada kerusakan. Ya ini membuat pemerintah kemudian membuat suatu aturan. Jadi ada peraturan menteri tahun 2009 yaitu mengenai kebijakan mutu. Di sini disebutkan di sana waktu adanya menjamin tersedianya infrastruktur yang handal dengan prinsip efektif dan efisien serta melakukan peningkatan mutu kegiatan secara berkesinambungan. Kebijakan mutu ini mengikat penyelenggaraan pembangunan jalan, baik itu dari owner bina marga maupun dari penyedia jasa konstruksi, kontraktor, maupun dari penyedia jasa konsultansi atau pengawas supervisi. Saya di sini masuk dalam konsultan supervisi. Akan tetapi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa kita kemudian ini sudah bagiannya konsultan aja yang mengingatkan, yang mengarahkan dan sebagainya. Nanti kontraktor asal ikut, ya. Jadi kita sama-sama. Jadi dalam menjamin infrastruktur jalan ini adalah tanggung jawab bersama. Dan yang dimaksud dalam hal ini adalah jalan yang dapat dilalui selama 24 jam sepanjang tahun dengan segala cuaca sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal. Artinya adalah bahwa jalan itu dalam kondisi kalau panas nggak masalah, biasanya aman jalan itu. Tapi kalau musim hujan, kita sering melihat jalan itu tergenang air, banjiran dan sebagainya. Memang banyak faktor di luar teknis jalan. Tapi kalau kita sebagai praktisi, tentu yang kita pikirkan adalah drainase. Yang kedua, memang jalan itu fleksibel pavement itu dirancang harus bisa terendam, biarpun terendam 2 hari 2 malam, itu harus tetap awet, nggak rusak. Kita sering melihat jalan itu baru terendam 1 hari kering, kemudian minggu depan terendam lagi kering.
Ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Kenapa harus terjadi seperti ini? Next. Kita akan mencari ke arah manajemen proyek. Kita masuk dalam kegiatan proyek jalan. Bahwa kegiatan proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah dirumuskan dengan jelas. Jadi di sini kegiatan pembangunan jalan itu tidak berlangsung lama, dia terbatas. Ada jangka waktu tertentu, ada dana tertentu yang disediakan, dan itu harus diselesaikan dengan mutu yang sudah disyaratkan. Next. Nah, di sini ada sasaran proyek, ada 3 sasaran. Sasaran ini juga kadang disebut sebagai kendala proyek juga. Kita berada pada sasaran, yaitu anggaran adalah dalam proyek adalah harus diselesaikan dengan biaya tidak melebihi anggaran. Jadi ada rencana anggaran biaya RAB dalam, kalau dulu ilmu pelaksanaan bangunan, kalau sekarang mungkin dalam manajemen proyek adik-adik mungkin sudah mengenal lebih dalam mengenai RAB pembuatannya. Di situ juga ada UFAS schedule-nya. Nah di sini harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Ada anggaran tertentu yang disusun berdasarkan analisis biaya yang kemudian ditenderkan dan sudah disepakati ketika ada pemenang proyek, ketika ada pemenang tender. Kemudian jadwal. Ini proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang sudah ditentukan. Jadi ada awal yang pasti dari proyek itu dan ada akhir juga yang pasti ketika akan diserahkan kepada owner atau pada pemilik pekerjaan. Yang ketiga adalah mutu. Ini adalah pentingnya bahwa mutu di sini hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang disyaratkan. Jadi ketika ada pelaksanaan pekerjaan, di situ sudah dalam dokumen kontrak itu sudah ada spesifikasi. Dan spesifikasi ini berisi syarat-syarat teknis yang memuat bahan-bahan yang mau dikerjakan, yang mau dipakai, kemudian syarat-syarat dari bahan tersebut, dan kemudian metode pelaksanaan dari pekerjaan, dan juga nanti hasil pengukuran maupun penerimaan. Jadi apakah bisa diterima atau tidak suatu pekerjaan itu juga ada dalam dokumen kontrak dan disebutkan dalam spesifikasi yang ada. Next. Jadi mutu yang dimaksud adalah sifat dan karakteristik produk atau jasa yang membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai. Ketika kita bekerja sebagai konsultan atau kontraktor, kita pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi keinginan pelanggan itu, apakah itu bina marga atau jasa marga atau mungkin angkasa pura dan sebagainya, itu dia kebutuhannya dituangkan dalam kontrak. Jadi inginnya membuat produk seperti apa, kriterianya apa, dan kemudian itu yang diinginkan juga sudah dijelaskan di situ. Jadi kita tugasnya adalah memenuhi mutu yang disyaratkan. Nah di sini dalam pengendalian mutu yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang memberikan petunjuk dan cara untuk mengendalikan mutu material, struktur, komponen atau sistem agar memenuhi keperluan yang telah ditentukan. Untuk mencapai mutu yang disyaratkan harus ada pengendalian mutu yang berisi metode cara manajemen dalam mengendalikan mutu material maupun pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil akhir dari pekerjaan itu dapat diterima oleh pengguna atau pelanggan. Yang pokok dalam kita bekerja ada acuan, ada petunjuk, petunjuk ataupun acuan kerja yang kita miliki itu ada dalam dokumen kontrak. Di situ juga terdapat spesifikasi teknik, kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kerangka acuan kerja. Dokumen kontrak ini menjamin
menjamin keberadaan kita selaku jadi sebagai pelaksana, sebagai kontraktor ataupun sebagai konsultan. Keberadaan kita itu diakui dan ditegaskan dalam dokumen kontrak. Kemudian spesifikasi ini adalah untuk menjamin mutu pekerjaan yang akan kita kerjakan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini mengikat kita semua. Dari jadwal ini, dari awal pekerjaan, mengatur setiap langkah kita sehingga memenuhi target pelaksanaan, sehingga pada akhir pekerjaan itu sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan dan kita sepakati bersama, baik antara pemilik, konsultan maupun kontraktor. Kemudian masing-masing pihak itu memiliki kerangka acuan kerja. Misalkan buat kami, kerangka acuan kerja di konsultan, tugas kami tentu adalah pengawasan. Pengawasan harus memberikan syarat teknis, rekomendasi teknis kepada owner, kepada pengguna mengenai pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kemudian kita juga harus memberikan petunjuk maupun instruksi kerja pada kontraktor agar pelaksanaan pekerjaan itu bisa dikerjakan sesuai dengan untuk yang disyaratkan. Next. Tadi mungkin masih disebut pekerjaan jalan. Sementara itu dulu, Pak Iman, mungkin apakah ada sesi tanya jawab atau langsung bisa saya lanjutkan? Saya serahkan ke moderator, apakah ada sesi tanya jawab dulu atau kami jelaskan secara langsung? Oke, terima kasih. Kami lanjutkan. Jadi jenis periksaan jalan yang ada itu dibagi 3. Yang satu berkasa lentur, flexible pavement. Ini berjadikan bahwa menggunakan bahan ikat dari aspal. Kemudian periksaan kaku, rigid pavement. Perkasan ini menggunakan bahan ikat semen. Dan yang ketiga adalah perkasan komposit. Jadi ini gabungan antara perkasan kaku di bawah yaitu rigid, kemudian di atasnya flexible pavement. Jadi keperluan untuk perkasan ini memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau untuk jalan dengan kondisi tanah ataupun kondisi material yang relatif bagus, kita menggunakan perkasan lentur karena lebih efisien, lebih murah. Kalau perkasan kaku biasanya ini untuk struktur yang memang dituntut bisa memikul beban yang relatif berat dibanding lentur. Dan yang kedua, karena tanah dasar ataupun struktur yang di bawahnya itu dalam kondisi yang kurang mendukung. Kemudian untuk perkara komposit, ini gabungan dari rigid pavement dan lentur. Biasanya untuk di bandara ataupun di jalan raya, dalam arti bahwa untuk memikul beban itu ditumpukan pada perkasan kaku di pavementnya, sedangkan untuk lapisan aspal di atasnya agar membuat nyaman dari pemakai. Karena dengan kalau kita di jalan tol lewat rigid pavement kan terasa getar, mobil itu rasa getar. Tapi kalau kita lewat yang perkasan lentur kan nyaman karena tidak getarnya relatif sedikit. Next. Pada umumnya untuk struktur perkasan lentur, lapisan dari struktur yang ada meliputi lapisan tanah dasar paling bawah, kemudian di atasnya ada lapisan fondasi bawah, di atasnya lagi adalah lapisan fondasi atas, dan lapisan permukaan. Jadi lapisan permukaan ini lapisan aspal. Kita mulai dari lapisan tanah dasar. Untuk flexible pavement yang dimaksud tanah dasar ini bisa tanah asli. Artinya bahwa tanah itu kita gali sekitar 20 cm hanya untuk menghilangkan tanah yang mengandung organik, kemudian dipadatkan, itu juga tanah dasar istilahnya. Atau mungkin
ketika kita pada kondisi perlu resik, ada peninggian, ada timbunan tanah. Jadi tanah itu kita hampar perlapis karena maksimal 20 cm padat ya, misalkan 1 meter kita lapis ya kita per 20 cm padat. Nanti lapisan di atasnya ini yang 1 meter ini itu juga disebut tanah dasar. Jadi ini istilah dalam flexible pavement. Nah, persyaratan lapisan tanah dasar kalau untuk flexible pavement harus memiliki CBR lebih dari 6%. Artinya CBR ini dibandingkan dengan batu pecah standar yang memiliki CBR 100, dia harus memiliki CBR 6%. Atau mungkin kurang lebihnya pengertian CBR kan nilai yang dibutuhkan perbandingan nilai yang dibutuhkan untuk beban untuk penurunan 1 pistol 3N untuk turun 0,1 N atau 0,2 N dibandingkan terhadap beban standar pada beban 3000 lbs maupun 4500 lbs, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sekarang lapisan tanah dasar ini kurang dari 6%, kita perlu penanganan khusus. Jadi di situ ada namanya timbunan pilihan. Jadi di sini tidak saya masukkan karena kadang kebanyakan itu ya lapisan tanah dasar yang tanah asli itu atau timbunan cukup. Kalau tanah kondisi di Kulon Progo misalkan dan 10 miliar itu kita perlu timbunan pilihan. Jadi timbunan pilihan ini sifatnya hanya untuk memperbaiki tanah dasar. CBR-nya minimal 10%. Setelah itu kemudian kita naik ke lapisan pondasi bawah. Di sini lapis pondasi bawah jenisnya adalah lapis pondasi kelas A. Lapis pondasi agregat kelas A. Lapis pondasi agregat kelas B. Lapis pondasi kelas B ini yang bawah. Ini campuran, jadi antara batu pecah yang pecah satu sisi, kemudian dengan gradasi sesuai dengan spesifikasi, dan ada campuran tanah juga sedikit karena memiliki nilai PI kurang dari 6 dengan ketebalan sesuai dengan perencanaan. Jadi lapis fondasi bawah atau LPB ini ciri yang bisa kita tengarai di lapangan itu maksimum size-nya 2 in. Jadi 2 in itu kurang lebih 5 cm. Jadi lapis pondasi bawah, lapis pondasi kelas B itu maksimum size-nya 2 in. Ketebalannya variasi, bisa 45 cm, bisa 30 cm, tergantung dari perencanaan. Ada aturan bahwa pemadatan itu tidak boleh lebih dari 20 cm padat. Jadi ketika nanti LPB itu lebih dari 20, misalkan 30, itu harus dilaksanakan 2 lapis, 2 layer. Masing-masing mungkin 15 atau 15. Kalau 45 cm ya nanti 15 kali 3. Seperti itu. Artinya kita mensiasati agar tidak boleh melebihi dari 20 cm untuk pemadatan. Kemudian lapis di atasnya yaitu lapis pondasi atas. Ini lapis pondasi agregat kelas A. Maksimum size-nya 1,5 in, kurang lebih 3,8 cm. Itu juga batu pecah dengan komposisi tertentu sesuai dengan gradasi yang ada pada spesifikasi. Dan yang paling atas adalah lapis permukaan. Di sini lapis aspal. Kalau sekarang ini ada 3 lapis, yaitu lapis AC bis yang paling bawah, kemudian di atasnya AC BC yang paling atas, AC bis, kemudian AC feeder, AC BC, kemudian yang di atasnya adalah AC bearing atau AC BC. Next.
kami sajikan contoh kasus untuk peningkatan fleksibel pavement. Jadi misalkan kita punya jalan existing 7 meter, kemudian ada pelebaran jalan 2 meter kiri dan 2 meter kanan. Dalam perencanaan sudah ditentukan dari gambar rencana lapis fondasi kelas B tebal 45 cm, lapis fondasi agregat kelas A tebal 30 cm, kemudian AC bis tebal 7,5 cm, AC BC tebal 6 cm, AC BC tebal 4 cm. Artinya adalah bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini, keterkaitan pekerjaan yang kita lakukan, ketika ada pelebaran tentu kita ada galian tanah di samping jalan existing 2 meter kanan maupun 2 meter kiri dengan kedalaman sesuai dengan gambar rencana. Kemudian ada pekerjaan penyamaan badan jalan, yaitu pemadatan ketika galian itu sudah mencapai pel ataupun elevasi yang dibutuhkan, kita adakan pemadatan. Pemadatan itu dinyatakan dapat diterima itu setelah kita tes kepadatan dengan serpun. Setelah diterima, kemudian kita lanjutkan dengan lapis fondasi yang kita kelas B. Sesuai dengan aturan yang ada, dengan 45 cm tebal ini kita buat 3 lapis. Jadi dengan satu lapis padat 15 cm itu kita tes dulu. Jadi kepadanya pakai serpun juga dengan perbandingan gambar dari laboratorium. Jadi memang sebelum pekerjaan ini dimulai itu kita memang sudah mempunyai sampel material, di mana sampel material itu sudah kita ujikan terlebih dahulu di laboratorium. Dari hasil CMF yang ada di laboratorium, kita punya acuan untuk membanding terhadap pelaksanaan pekerjaan nanti kita di lapangan. Setelah lapis pertama kelas B dilaksanakan, lapis kedua 30 cm juga kita padatkan, kita tes lagi dengan serpun juga sampai lapis yang ketiga. Kemudian setelah kelas B dilaksanakan, kita lanjutkan dengan lapis berdasarkan kelas A. Dengan tebal 30 cm kita juga lakukan dengan 2 lapis. Jadi lapis yang pertama kita padatkan 15 cm, kita tes dengan serpun juga, tentu dengan gambar D yang berbeda karena ini materi yang berbeda dengan kelas B. Dan kemudian pada lapis yang kedua 30 cm itu juga kita padatkan. Ada juga tes yang dilaksanakan sesuai dengan permintaan direksi pekerjaan atau owner, yaitu tes CBR lapangan. Jadi tes CBR lapangan ini mungkin kalau ada di jalan, ya di pembangunan jalan, ada melihat ada truk, kemudian di bawahnya orang sedang ngetes pakai pembebanan itu kita sedang tes CBR lapangan. Jadi memang disyaratkan untuk agregat kelas B itu CBR-nya harus lebih besar dari 60%. Sedangkan untuk yang lapis fondasi kelas A, CBR lapangan harus lebih besar dari 90% untuk mendukung bangunan yang ada. Setelah pekerjaan lapis fondasi kelas A ini diterima, pekerjaan yang di atasnya adalah pekerjaan aspal. Di sini sebelum kita melaksanakan pekerjaan asibis, itu kita lakukan pembersihan dulu. Jadi permukaan asibis itu harus dibersihkan dengan kompresor sampai tidak ada debu, tidak ada kotoran. Kemudian kita hampar ringkut atau lapis resap pengikat. Ini bisa bahannya dari aspal 80 pph. 80 pph itu artinya 84 per hydrit, jadi 80-nya itu minyak tanah dicampur 100 bagian aspal. Itu dengan kadar dalam spek disebutkan 0,4 sampai 1,3 liter per meter persegi sesuai dengan trial yang kita lakukan.
Setelah lapis pesat pengikat ini kita hampar, kita tunggu sampai dia meresap kurang lebih 1 hari atau 2 hari. Bisa dilihat dengan visual bahwa sudah tidak ada genangan lapis pesat pengikat, dan masih terlihat ada sisa aspal di atas untuk perekat asipis yang di atasnya. Penghamparan asipis 7,5 cm ini padat. Nah, berapa hamparan gembirnya itu atau lusnya? Pada awal pekerjaan asipis kita lakukan trial hampar dan trial pemadatan. Jadi kita buat biasanya tiga bagian per 25 meter. Nanti tebalnya sesuai dengan acuan dan spek. Dalam trial itu dibuat tebal gembirnya 1,3, jadi 30% dari 7,5 cm. 7,5 cm kalikan 1,3, berapa itu diampar gembirnya. Nanti kemudian pada section yang pertama kita padatkan. Kalau untuk breakdown rolling ya, untuk yang pemadaman pertama itu 2 passing. 2 passing itu artinya 4 lintasan. Jadi 1 passing itu berarti 1 maju, 1 mundur. 1 lintasan maju, 1 lintasan mundur itu 1 passing. Ini 2 passing. Setelah itu untuk yang intermediate rolling, jadi yang pemadatan antara yang menggunakan PTR, pneumatic tire. Yang section pertama kita buat 16 passing. Yang section kedua 18 passing. Nanti yang season ketiga 20 passing. Hari berikutnya itu kita ambil benda intinya ya, kita uji. Pengujiannya meliputi kepadatan. Yang kedua marsal. Kepadatan ini berpengaruh pada mutu pekerjaan. Jadi mana yang kepadatannya mencapai di atas 98. Jadi ketika yang mungkin yang 16 ini dicek dia cuma 97, berarti dia nggak masuk, nggak bisa dipakai. Nah, nanti yang 18 dicek ketemu 98,2, yang 20 ketemu 98,7. Nah dengan trial ini yang kedua ini sudah bisa dipakai sebelum. Tapi kalau owner mengendaki yang ketiga, kita juga mempersilahkan asal dari pihak kontraktor atau konsultan menyetujui dengan mungkin alasan safety ataupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan biar lebih aman. Tapi yang pasti yang kedua dilaksanakan juga bisa. Kalau yang 98,2 itu masih masuk. Dari hasil trial ini kita pakai acuan untuk pelaksanaan pekerjaan asipis berikutnya. Nah enaknya kalau di jalan itu kita bisa simultan. Jadi kerja itu tidak seperti gedung. Kalau gedung kan lantai 1 selesai, baru lantai 2 selesai, lantai 3. Kalau jalan kita panjang 3 kilo, kerja kita bisa simultan. Jadi ketika di sini pelaksanaan asipis, di tempat lain kita ada pekerjaan yang lain, kita masih bisa kerjakan. Di atas asipis ada pekerjaan AC binder post, ACBC, tebalnya 6 cm. Prosedurnya sama. Jadi setelah permintaan pekerjaan atau request itu diajukan, kita juga mengadakan trial lagi, percobaan lagi untuk pemadatan dan penghamparan sampai dapat ketemu tebal 6 cm dengan kepadatan seperti yang disyaratkan, yaitu minimal 98. Di atas ACBC ada ACBC, tebalnya 4 cm, prosedurnya sama. Pertanyaannya adalah, ada tidak toleransi untuk pelaksanaan pekerjaan? Di spek menyebutkan ada toleransi itu. Jadi untuk ACBC kita toleransi ketebalan yang tidak sesuai dengan gambar itu 5 mili. ACBC toleransinya 4 mili. ACBC toleransinya 3 mili. Toleransinya itu plus minus atau plus? Kalau
plus itu kerugian dari kontraktor tidak dibayar. Ya harus diingat-ingat. Jadi kalau nanti masuk kontraktor, kalau plus itu nanti tidak terbayar. Nah repotnya, bagaimana kalau minus? Dibayar enggak? Dibayar sesuai dengan tebal yang ada. Misalkan tebalnya 7,5, kemudian terhampar 7,1, ya dibayar 7,1. Begitu juga transmisi. Jadi kita membackup sesuai dengan hasil core maupun beda kualitas di bawah. Karena di Marsal itu kan nanti juga keluar ada aspal. Karena soalnya misalkan di spek di JMF-nya kita 5,8 gitu. Kita ambil hasil core di lapangan, inti benda uji itu kita ekstrak, ketemunya kurang dari itu. Ya, direksi pekerjaan owner biasanya yang menang ya dibayar sesuai dengan yang terpasang. Karena nanti biasanya setelah pekerjaan ini selesai ada pemeriksaan di belakang ini, ya kita sudah melakukan sesuai pembayaran sesuai dengan yang terpasang. Jadi tidak ada kesalahan pada saat pelaksanaan maupun pembayaran. Next. Nah ini saya loncat ke belakang agar ketika kita tadi sudah bicara pelaksanaan, nah bagaimana hal-hal tadi itu bisa tercapai mutunya maupun bisa terlaksana dengan baik. Pekerjaan di awal kita siapkan dengan seksama. Jadi pada saat kita memulai pekerjaan itu kita harus sudah mensurvei lokasi dari sumber bahan yang kita gunakan. Sumber bahan ini menyangkut mutu bahan itu maupun ketersediaan volume yang ada. Cukup nggak nanti bahan ini untuk mensuplai dari pekerjaan yang kita laksanakan. Kalau nggak cukup, ya kita cari lokasi quarry yang lain. Meski sebagai tambahan, artinya quarry ini kita pakai, kemudian kita tambah quarry yang lain 2 atau 3 quarry. Dengan mengambil masing-masing 3 sampel. 3 sampel itu kita uji di laboratorium, kemudian hasil uji itu kita compare dengan persyaratan yang ada dalam spek. Kalau yang masuk 2, ya 2 lokasi saja yang dipakai. Yang 1 kita nggak pakai. Kita cari lokasi yang lain sampai material yang ada di quarry atau lokasi sumber tersebut memenuhi persyaratan yang ada. Hasil pengambilan sampel itu kita bawa ke laboratorium, kita uji mutunya ini. Biasanya ini independen dan besar. Jadi kalau dari kontraktor bahwa diuji sendiri relatif banyak yang masuk, tapi biasanya kita minta untuk yang independen, baik itu ke balai pengujian di Lembaga maupun ke lab-lab dari universitas yang ada di sekitar pekerjaan. Dari hasil pemeriksaan mutu itu nanti keluar job design. Job design ini yang dibuat dari ketika kita mengujikan di balai maupun di lab di luar di universitas itu. Nah, job design ini kita jadikan dasar, kita bawa ke base camp, ke AMP. Kita coba pada unit produksi yang sebenarnya. Jadi kalau aspal ya kita coba di AMP desain itu. Hasil job formula ini kemudian kita lakukan pengujian lagi. Ketika itu sudah memenuhi spek, job formula ini bisa kita pakai untuk pekerjaan di lapangan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan di lapangan seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Kemudian pengujian mutu. Ketika pelaksanaan itu sudah selesai dikerjakan, pengujian mutu yang dilakukan adalah setiap saat tahapan pekerjaan kita lakukan pengujian, baik pengujian secara kuantitatif maupun pengujian secara kualitatif. Kuantitatif di sini yang berperan adalah survei. Jadi ada elevasi yang harus kita capai, kita tembak, kita ukur baik dengan water pass maupun total section. Kemudian
kemiringan dari jalan, tramnya kalau dulu 2%, sekarang sudah dirubah menjadi 3%. Sehubungan dengan keawetan dari jalan dengan 3%, kita bisa membuat air itu lebih cepat hilang dari permukaan aspal, mengalir ke drainase. Dan pengujian itu yang dilihat. Jadi ketika benda uji core itu kita ambil, itu kita uji juga untuk kepadatan maupun untuk marsal tesnya maupun untuk kadar aspal. Dan semua itu nanti kita buat laporan untuk pengujian mutu itu, ada dokumentasinya. Nah, bagaimana nanti semisal sudah dilaksanakan, kok ternyata tidak sesuai saat kita pengujian mutu ini, baik kualitatif maupun kuantitatif, ada tindakan untuk perbaikan. Jadi penanganan ini, perbaikan ini berlaku untuk semua pekerjaan. Kalau misalkan kita sudah laksanakan, kemudian aspal itu kita tes tidak sesuai, ya harus kita bongkar. Dilokalisir di lokasi mana benda uji itu diambil, tidak masuk di lokasi itu, kita bongkar, kita ganti dengan yang baru. Begitu juga misalkan untuk pekerjaan di mana elevasi itu tidak sesuai, kita adakan perbaikan. Kalau misalkan kelas A sudah diampar, dipadatkan, diukur dengan total section berwater pas atau teodolit, masih kurang 5 cm misalnya, ya harus kita perbaiki lagi. Nambah 5 cm itu sulit, nggak mungkin. Jadi kita harus perbaikannya ya kita bongkar sedalam minimal 15 cm sesuai dengan aturan yang ada pada tiap lapis pemadam. Contohnya seperti itu. Kemudian dokumentasi mutu hasil itu adalah mencatat semua pengujian itu kualitatif maupun kuantitatif yang kita laksanakan. Next. Ini item pekerjaan yang ada dalam spek dari pekerjaan yang paling bawah, yaitu pekerjaan tanah, mengikuti pekerjaan galian biasa. Seperti tadi di galian pelebaran kanan kiri, galian tanah ini masuk dalam galian biasa. Kemudian ada galian perkerasan aspal dengan cold milling mesin. Ini untuk perbaikan permukaan aspal yang mengalami kerusakan, hanya permukaannya. Biasanya di AC miring, AC DC. Itu hanya kita gali pakai cold milling mesin setebal 6 cm. Kemudian kita tutup lagi. Karena ini biasanya overlay, masih ada tambah lapisan di atas ya. Biarpun yang kita gali itu AC miring, isinya nanti bisa AC binder, ataupun kalau dibutuhkan memiliki struktur yang lebih kuat bisa diisi dengan AC bis sesuai dengan perencanaan yang ada. Kemudian pekerjaan galian perkerasan dasar tanpa cold mesin. Untuk galian perkerasan ini biasanya untuk galian perkerasan rekon. Jadi kalau adik-adik melihat di permukaan aspal itu yang rusak cuma aspalnya, tidak ada defleksi, masih rata, cuma pecah-pecah, itu pakai mobil mesin, hanya diganti lapis permukaannya. Tapi kalau kemudian kita melihat kok dia defleksi, turun, asumsi kita yang rusak bukan aspalnya, tapi pondasinya. Itu kita bongkar pakai excavator. Kita lihat ketika lapisan aspal yang 3 lapis itu diambil, katakanlah ada 3 lapis itu diambil, kerusakan itu ada di mana? Kalau di LPA-nya, ya kita bongkar LPA-nya, kita ganti LPA-nya. Tapi ketika kita gali lagi ternyata kelas B-nya juga sudah rusak dalam arti gini, dia satu bisa pecah, 2 tanah di bawah itu naik, jadi kecampuran tanah lumpur. Biasanya pada lokasi jalan dengan struktur tanah yang lempung, tanah lempung di Kulon Progo maupun di daerah arah Purworejo itu biasanya banyak seperti itu. Tapi kalau yang di selatan maupun di arah Kidul itu jarang. Nah kalau sudah diketahui kerusakannya, kita ganti, kita padatkan terus, kita perhatikan lagi sampai lapisan itu memenuhi persyaratan, dan kemudian di atasnya kita tutup dengan AC bis ataupun AC binder. Pekerjaan penyiapan badan jalan.
pekerjaan ini ada di pelebaran. Jadi penyiapan badan jalan ini adalah khusus untuk pelebaran. Setelah kita melakukan galian biasa sampai elevasi yang ditetapkan, di situ kita padatkan pemadatan. Nah, pemadatan ini dites dengan cellphone, dia harus mencapai 100%. Inilah pekerjaan penyiapan badan jalan. Next. Nah, di atas tanah dasar sudah kita jelaskan tadi, ada lapis fondasi bawah, lapis fondasi kelas B, dan kemudian lapis fondasi atas, lapis fondasi yang tiga kelas A. Next. Ini yang sudah jelaskan untuk pekerjaan lapis penggasan aspal, meliputi lapis resap penyekat, lapis pangkat, kemudian lapis fondasi asibis, plaster lapis antara, AC Wintercross, kemudian plaster lapis permukaan, AC BC. Next. Kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya semua dasar ilmu yang dipakai di lapangan itu sudah diajarkan di kampus. Jadi ketika adik mempelajari ilmu yang diajarkan di kampus itu seperti adik itu belajar puzzle, ada ilmu pengukuran, ada ilmu manajemen proyek, kemudian ada ilmu tanah, mekanika tanah, ada ilmu aspal, perkerasan. Ketika adik masuk dalam dunia kerja, adik hanya mencoba untuk memasangkan tahapannya seperti apa. Ketika saya bekerja awal, mempelajari gambar dulu, berarti ilmu teknik gambar enggak dipakai. Kemudian di lapangan, kita ukur dulu, kita survei, ilmu pengukuran, ilmu ukur tanah kita pakai. Kemudian setelah itu hasil itu kita pakai untuk menyusun dulu namanya rekayasa lapangan. Rekayasa lapangan itu adalah menghitung ulang pekerjaan berdasarkan kondisi yang ada. Tapi karena kata-kata rekayasa itu ternyata di bidang teknik jalan itu konotasinya negatif. Kita tidak bisa berbangga seperti kedokteran ada rekayasa genetika dapat penghargaan dan sebagainya. Tapi kalau rekayasa ini kita dianggap membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Maka sekarang di lapangan istilah ini sudah diganti, namanya kajian teknik lapangan. Ini agak islami, kita kajian kan ikut pengajian, lebih bagus gitu, lebih bagus untuk penafsiran ini. Jadi dalam kajian teknik lapangan itu pengukuran yang sudah ada dasarnya itu kita pakai untuk kemudian menghitung ulang lagi semua volume pekerjaan yang ada. Nah, dari volume yang ada itu kita kembali nanti ke RAP, kita bandingkan dengan RAP kontrak. Ketika ada perubahan, maka kita bisa apakah itu membuat kontrak change order, artinya nilai pekerjaan tidak berubah, hanya volume pekerjaan yang dicek diganti diubah, atau mungkin ada amandemen. Amandemen itu bisa berupa penambahan volume ataupun bisa juga penambahan waktu sesuai dengan metode kerja yang kita. Yang kedua, spesifikasi dan peraturan itu akan berubah menurut kondisi aktual. Jadi bagi saya itu sejak tahun 2010 sampai 2015 ini speknya sudah berubah 3 kali. Jadi spek 2000 spesifikasi kerjaan jalan 2010 revisi 1, kemudian tahun 2012 itu diubah menjadi revisi 2. Sekarang yang untuk 2015 ini baru kita pakai itu yang revisi 3. Jadi pada dasarnya memang ilmu ini berkembang dan juga keinginan dari owner atau dari pengguna itu juga ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan di awal tadi, kenapa jalan baru setahun 2 tahun sudah rusak, padahal kalau di aturan yang ada di Indonesia itu untuk flexible pavement itu umur rencananya itu
20 tahun. Untuk rigid paper 40 tahun. Apakah ada sekarang jalan di Indonesia saat ini yang memenuhi satu itu? Ya dengan jujur, ya dengan kekurangan dalam diri saya katakan belum ada. Banyak faktor. Ini sudah nanti PR-nya nanti sama riset dan adik-adik semua nanti yang mau berkecimpung di jalan. Jadi permasalahan kita seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keberhasilan dalam bekerja ketika ada hubungan dan kecintaan dengan profesi yang dijalani. Ini berhubungan dengan cerita saya di awal. Saya dulu bercita-cita suka dengan pekerjaan struktur di gedung maupun ya di gedung. Tapi ketika kondisi kemudian berubah, saya mungkin dulu terpaksa masuk dalam dunia jalan fleksibel payment atau rigid payment. Berproses gitu. Ini sebenarnya saya nggak suka ini, tapi ya bagaimana lagi? Ini kebutuhan hidup ini, kebutuhan hidup. Tapi lambat laun ada nilai ketertarikan saya. Oh ternyata ini jenis pekerjaan yang tidak saya sukai, ada seninya, ada ilmunya. Dan semakin saya mencoba untuk belajar, itu semakin banyak yang saya berikan. Sampai saat ini pun saya masih belajar. Makanya nggak banyak yang saya berikan buat adik, karena nanti kalau saya tampilkan banyak, adik-adik nanya saya, mungkin saya nggak tahu. Jadi ini yang umum-umum saja dulu. Next. Saran saya buat adik-adik. Jadi pahamilah ilmu yang kita harus, semuanya itu akan berguna saat Anda terjun di dunia kerja. Saya tidak ingin adik-adik menghafal. Saya tidak ingin adik-adik menghafal. Karena nanti kalau di dunia kerja itu kita itu open book. Boleh kita buka buku, boleh kita buka peraturan, dan justru itu yang disarankan. Dan yang paling penting itu adalah bahwa ketika adik memahami satu ilmu, maka ketika ada masalah itu adik akan bisa mencari solusi. Lain kalau kita menghafal. Kalau kita menghafal, kita ada dalam tataran pemikiran yang ideal, normal. Jadi ketika itu berjalan sesuai padanya, ya kita jalan. Nanti kalau kita ada masalah, wah itu nggak kita pelajari dulu, nggak pernah kita hafal. Tapi kalau adik memahami ilmu, maka logika teknik kita nanti yang akan bekerja. Kemudian yang kedua, ya, siapkan diri menjadi profesional yang siap kerja dan membuka diri untuk saling belajar. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan, mungkin kalau kita sudah bekerja, adik-adik masuk dalam lingkup kerja tertentu, asosiasi kerja tertentu, nanti ada etika profesi yang harus adik pegang teguh, yang harus adik jadikan panduan dalam pelaksanaan kerja. Mungkin dalam kuliah sudah ada etika profesi, bermacam-macam profesi. Jadikan itu menjadi pola pikir adik nanti kalau terjun dalam dunia kerja. Karena memang menjadikan saya juga dulu waktu masuk dalam dunia jasa konstruksi, baik di gedung maupun di jalan, agak gak nyaman terus terang. Dunia teknik sipil, dunia proyek dianggap sebagai dunia yang kotor. Itu sampai sekarang pun orang menganggap masih seperti itu. Nah, marilah kita coba untuk membuat ya asumsi pendapat itu tidak benar. Kita bekerja untuk membuat kebanggaan buat diri kita, kebanggaan buat keluarga kita, kebanggaan buat bangsa kita. Jadi dengan acuan kerja, dengan spesifikasi, dengan peraturan pemerintah dan sebagainya, ada undang-undang jasa konstruksi, itu harus kita pahami agar kita benar-benar bisa bekerja profesional dan menjadi tenaga kerja yang beretika.
itu filmnya Cokro Aminoto. Tokoh sebelum kita merdeka, beliau mengajarkan sebersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Kita nggak usah ambil yang ketiga, kita ambil yang satu dan dua. Marilah kita mendasari diri kita dengan keluhuran Al-Quran sesuai dengan cara masing-masing. Itulah jalan yang kita pilih. Kemudian marilah kita jadikan ilmu yang kita miliki, kita terapkan dalam dunia kerja berdasarkan jalan yang baik. Next. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan wawasan pemikiran adik-adik dan semoga bermanfaat untuk juga kemudian hari. Saya pikir itu. Terima kasih kepada Bapak yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi. Kalau saya melihat Pak Widi itu kayaknya nggak cocok jadi konsultan. Cocoknya dari ustadz ya Pak ya. Kayaknya kurang galak jadi konsultan. Tapi ternyata bisa juga sukses ya, artinya bisa meniti karir sebagai konsultan. Nah ini mungkin jadi apa ya? Masuk ke untuk menambah wawasan Anda bahwa terjun ke dunia praktisi teknik sipil itu saya kira yang penting konsistensi, saya kira gitu Pak. Ya, artinya tidak harus bahwa orang lapangan itu konotasinya itu keras ya, keras seperti itu, hitam kulitnya hitam gitu. Yang pakai kacamata nggak cocok misalkan seperti itu, ternyata enggak ya. Jadi saya kira Anda kalau memang punya planning untuk terjun ke lapangan, saya kira yang penting menjaga konsistensi, gantungkan cita-cita Anda setinggi-tingginya ya. Saya yakin dengan karakter apapun asal personalitinya kuat itu bisa sukses ya, saya kira seperti itu. Nah saya kira langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kita buka untuk 3 penanya lebih dulu, 3 atau 4 ya. Dari sana kalau ada 1, sini 2, sini 1. Silakan. Saya tawarkan 1, 2, 1 ya, 4. Mbak moderator atau panitia mohon ini bisa membantu saya. Jangan dipakainya. Bukan namanya. Nama saya Wardana Sibuan. Nama saya Adi Merdeka Sibuan. Saya mau menanyakan bagaimana memperbaiki kekesatan permukaan jalan di lapangan. Soalnya kita banyak menemukan masalah kekesatan di permukaan jalan. Kalau yang umumnya mungkin ketebalan akurat kita bisa perbaiki, tapi untuk kekesatan jalan itu kita nggak mengerti bagaimana memperbaiki. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Pemadi. Pertama saya mau tanya tentang lapisan aspal yang tadi Pak. Itu kan ada 3 lapis. Bisa dijelaskan secara detail itu perbedaan bahannya. Terus yang kedua tentang indikasi tadi defleksi. Nah itu caranya kita memperbaiki itu
misal di lapis permukaan pondasi atas, jika memang indikasinya terjadi penurunan, apakah itu kita bongkar semuanya atau yang pas lapisnya itu aja, jadi nggak tebalnya itu nggak seluruh kita perbaiki tapi pas di retakannya itu aja. Terus bahan yang digunakan itu sama atau kita mencari referensi bahan lain. Soalnya baru-baru ini saya melihat itu ada proyek juga di tempatnya di Jalan Jogja Solo, itu juga sedang lagi perbaikan. Itu membongkar lapis yang sepertinya pondasi atas itu dicor pakai beton. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Fatih. Seperti yang Bapak bilang tadi kan, kondisi kekerasan jalan di Indonesia ini kan belum ada yang memenuhi syarat, dan itu ditentukan oleh faktor-faktor tertentu. Dan menurut Bapak, faktor tersebut itu yang utama itu apa? Sehingga kita tahu misalnya itu kesalahan ada di pelaksanaannya, mungkin itu bisa dibetulkan. Soalnya sudah terlalu lama kondisi jalan Indonesia ini tidak memenuhi syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mufauzi. Saya mau menanyakan, Pak, untuk pembuatan kerangka acuan kerja, dalam pembuatan kerangka acuan kerja perencanaan jalan dan perawatan atau pemilihan jalan itu dalam satu dokumen atau misalkan dalam dokumen kerangka acuan kerja yang berbeda, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ini pertanyaannya semuanya mudah, alhamdulillah. Jawabannya yang sulit. Jadi yang pertama Mas ya, memang untuk fleksibel carbon itu disarankan bahwa jalan itu harus aman dan nyaman. Aman dan nyaman artinya aman dia bisa mendukung perbaikan identitasnya. Nyaman adalah pada saat pemakaian lalu lintas itu tidak mengakibatkan gangguan. Di sisi lain juga jalan itu tidak licin. Jadi dengan jalan yang kesat tidak licin, maka keamanan dengan jalan bisa dijamin. Dan juga syarat yang lain, jalan itu permukaannya tidak menyelokan, artinya mungkin banyaknya aspal. Nah, Mas tadi mempertanyakan bagaimana memperbaiki kesehatan jalan. Jadi sebetulnya jalan ini sudah direncanakan untuk memiliki kasaran. Jadi dia kasar. Kenapa jalan ini bisa menjadi licin? Ini karena pemakaian yang lama, berulang-ulang. Jadi dengan lalu lintas yang banyak, kemudian dilewati bertahun-tahun, akhirnya lapisan itu terkikis. Ketika kita melihat kondisi jalannya bagus, tidak ada retaknya, tidak ada defeksinya, lubang juga ada, tapi licin. Ada satu cara yang sudah biasa kita lakukan juga, itu dengan penghantaran selarisil. Bacanya selarisil, tulisannya SLURRJ SEAL. Selarisil, ada lapisan selarisil, siling lapisan. Itu bahannya aspal emulsi, yang dia pencampurannya dengan minyak, dengan air, kemudian menggunakan material single size dengan dimensi, maaf ya saya lupa banyak, 6 mili sampai 9 mili. Jadi dengan arti ya, ketika stabilisir ini dihantam, ini syaratnya yang satu Mas, harus panas, cuaca panas.
diampar di waktu hujan bodol semua karena dia bagiannya. Jadi itu ada mesin ada di sini di Jogja ini. Ya maaf saya sebut merek ya. Abu Tama Pipa ini dia spesialis untuk pengembangan transisi. Jadi dalam mesin itu dicampur antara air spesialis dengan aspal mesin. Bukan, itu Tama Pipa itu dari kalau nggak salah Jakarta. Kalau SRD bumbunya alat itu aspal mesin. Diamparnya tipis mas teman. Ya soalnya kalau kita lihat itu ya cuma ada gas, terus ada aspal mesinnya itu hanya protein. Tapi ketika itu sudah kering, sudah mengikat, itu permukaannya jadi kasar, jadi beralur kasar. Kalau itu kan di permukaan yang sama-sama aspal, kalau dia yang bentuknya perkerasan beton, bagaimana? Sebenarnya perkerasannya dibuat beton. Oh beton. Ya. Jadi kalau hal yang beton ini, ketika kita melaksanakan rigid pavement, itu ada satu tahapan pekerjaan. Itu namanya grooving, mas. Grooving itu membuat alur agar permukaan beton ini kasar. Kembali lagi pada permasalahan yang ada, ketika sudah dipakai lama, nah, alur ini kan hilang. Dulunya ada alur grooving garis itu hilang. Ketika ini sudah hilang, kalau untuk penanganannya saya belum pernah menangani. Tapi kalau dari teman yang sudah melaksanakan, itu memang harus dicor ulang, dibuat lagi digitnya itu. Karena kalau untuk beton kita belum ada bahan yang bisa seperti salisil itu ya di aspal untuk bisa nempel kemudian buat alur. Kalau pernah ada di jembatan itu kita coba, bukan tujuannya untuk menggunakan itu, artinya produksikan kita pakai yang untuk petak itu kita isi sikat untuk lem. Yang atasnya itu pun harusnya kan kasar ya, tapi ketika itu dipakai ternyata dia juga terkikis. Jadi memang belum ada. Saya tahu, sepengetahuan saya beton belum ada bahan seperti kalau di aspal salisil. Saya ini. Kemudian untuk yang kedua, ini ada 3 lapis pengerasan aspal, yaitu AC bis, AC BC atau AC berkos, dan AC berkos. Gimana perbedaannya? Kalau perbedaan yang jelas buat saya pengawas di lapangan itu adalah pada ukuran butirannya sampai yang ini. Jadi sebenarnya prinsipnya sama seperti logika kita untuk membuat besi. Jadi AC bis ini memiliki ukuran butir yang lebih besar. Itu butirannya hampir sama dengan kelas A ya, maximum size-nya. Jadi satu mungkin satu. Kemudian yang AC berkos itu lapisan antara maksudnya. Karena memang perbedaan antara AC bis dengan AC BC itu kan jauh dimensinya. Ini ada satu lapis di tengah namanya AC berkos, lapis antara. Itu juga dimensinya lebih kecil. Kemudian yang AC miring itu lebih halus lagi permukaannya karena dia harus kita air. Dan yang kedua kalau kita uji core-nya atau dari joketnya sudah kelihatan kadar aspalnya beda. Jadi lebih banyak yang di atas AC miring, lebih banyak kadar aspalnya, ini bisa sampai 6,5. Yang AC BC 6%, kalau yang AC bis itu bisa 5,8. Nah secara teknis pun kita bisa melihat ini memang ya logikanya memang harus seperti itu. Karena ketika kita ada butiran besar banyak, itu kan luas permukaannya justru semakin kecil. Jadi lemnya pun, ikatnya pun harusnya juga harus kecil. Kalau AC miring, butirannya kecil-kecil. Karena diharapkan nanti kedap air tidak bisa menembus ke dalam, itu
dibutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak. Meskipun juga ada batas tertentu untuk penggunaan aspal, jangan sampai nanti bidding. Jadi kita kebanyakan aspal, kena panas, cuaca temperatur sampai 60 derajat, aspal keluar, bidding. Ini tidak kita harapkan. Jadi kita komposisi JMF di aspal itu mengkomposisikan kadar optimum. Karena kalau bidding pun itu nanti juga akan membuat kerusakan juga ya. Ya bisa luntur seperti itu. Kemudian masalah defleksi. Kalau defleksi itu tidak ada penurunan, yang biasa kami lakukan memang menggabungkan aspalnya, kemudian kita lihat kondisi lapis kondisi kelas A dulu. Kalau kelas A-nya memang rusak, kita harus bongkar kelas A-nya. Kita lihat lagi di bawahnya lapis besi kelas B. Kalau rusak dan tanah itu sudah naik, ini kita ganti. Nah kita lagi di bawahnya lagi tanah itu, apakah tanah itu mengandung lumpur atau tidak di bawahnya. Kalau kita melihat tanahnya ini juga tidak bagus, meskipun nanti di atasnya kita beli material kelas B yang bagus kita padatkan, kelas A yang kita padatkan, suatu saat nanti akan terjadi penurunan lagi. Ya tanah ini juga kita perbaiki. Paling tidak salah satu cara yang efektif solusi semen dengan campuran, kita berikan tanah yang bagus, tanah yang rusak kita ambil, kita hantar solusi semen, tanah solusi semen yang ada sekitar 4%, kita padatkan, di atasnya baru kita hantar lagi kelas B dan kelas A dan lapis di atasnya. Kemudian defleksi. Kemudian untuk yang pertanyaan syarat jalan tadi yang dekat. Yang saya tangkap apa yang sekarang Oh iya. Ini tadi mungkin saya bicara lebih cenderung kepada diri saya sendiri, artinya pada tanggung jawab saya sebagai konsultan untuk membuat bagaimana syarat jalan yang bagus yang bisa memenuhi rencana yang ada. Akan tetapi memang ada faktor lain yang memang saya tidak inginkan karena itu berhubungan dengan pihak member kita. Ketika kita merencanakan suatu jalan, pasti ada perencanaan. Kita itu hal-halnya kita itu melakukan bagaimana kita hitung aturan dari kebebanan yang ada berdasarkan kendaraan yang lewat. Kita praktek di jalan. Saya mengawasi jalan ini ya sudah 15 tahun. Menurut saya jalan yang saya masih sebagian besar itu pun memenuhi syarat. Tapi saya juga merasa tidak terima ketika disalahkan bahwa jalan yang saya masih ini suatu saat mengalami kerusakan. Kok baru umur sekian sudah rusak? Ternyata setelah kita amati ada faktor lain. Beban lalu lintas yang ada yang lewat di atas jalan itu ternyata melebihi dari apa yang sudah kita tetapkan. Artinya bahwa memang harus ada koordinasi semua ini. Jadi maaf mungkin berkurang ataupun apa kepolisian mungkin bahwa pembebanan kendaraan muatan itu tidak melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Sering kita melihat bahwa sekian puluh ton itu harus lewat pada jalan yang tidak peruntukan. Dan ini ya biarpun kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, dalam spesifikasi, dalam metode pelaksanaan, itu sering juga ya kita di luar selama itu. Adapun kalau kita ingin bahwa bagaimana tuh agar syarat jalan itu bisa memenuhi rencana yang ada, ya jawaban saya standar. Ya kita laksanakan
sesuai dengan rencana, artinya dimensi. Jadi kalau saya katakan ini mutu itu tidak hanya kualitas, mutu itu juga kualitas, kekebalan setiap lapisan. Dan kita merencanakan keras bunyinya 45 cm, itu ya harus kita laksanakan 45 cm. Rasanya 30 cm, ya harus 30 cm. Kemudian aspalnya juga harus memenuhi campuran sesuai dengan jobir yang ada. Kemudian pelakunya penjelasan saya untuk kesalahan saya. Kemudian untuk yang KAK, langkah acuan kerja. KAK ini disusun untuk memperjelas kedudukan, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pekerjaan yang ada. Jadi kalau buat kami dari sisi konsulan, memang di situ ada disebutkan secara spesifik, secara jelas apa yang menjadi tugas kami. Jadi tugas pengawasan, tugas untuk membeli saran-saran teknis maupun revisi teknis, kemudian untuk memeriksa hasil pekerjaan dari pelaksana, koordinator, kemudian memberikan laporan, baik itu laporan tulis penulisan kepada owner, pengguna, ataupun memberikan kajian-kajian laporan-laporan terhadap pelaksanaan kerjaan. Masing-masing bidang diberi job description, tugas-tugas yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang menjadi keahliannya. Jadi mungkin saya di sini juga tidak terlalu memahami kalau ditanya masalah kualitas yang ada di net terutama. Karena memang selama saya bekerja, saya jarang untuk masuk dalam net. Saya lebih banyak berkecimpung untuk melaksanakan di lapangan. Nah, KAK ini itu adalah berbeda-beda sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan dari pengguna jasa. Jadi kita ibaratnya adalah pekerja. Nah, pekerja itu kita mendapat tanggung jawab dari yang dikerjakan. Secara profesional maupun secara etika, kita memang wajib memenuhi semua tugas tanggung jawab yang ada dalam KAK yang ada. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Mengingat waktu, ini sesi tambahannya saya batasi 2 pertanyaan. Satu saya tawarkan pada floor, satunya saya tawarkan pada ketua panitianya. Tadi sudah pesan Pak, saya ingin tanya satu. Silakan. Mungkin satu pertanyaan ya Mbak. Nanti kalau masih ada waktu saya kasih kesempatan lagi Mas. Ya. Baik, selamat pagi, nama saya Naomi. Pertanyaan saya adalah mengenai pengujian mutu yang tadi dijelaskan Pak. Jadi kan ada dijelaskan sedikit mengenai aspek-aspek yang diuji mutunya apa aja. Nah itu saya mau tanya apalagi karena tadi coba disebutkan sedikit kayak suhu, terus tebal, terus apalagi tiap lapis pekerjaannya itu apakah ada yang berbeda atau semua lapis itu sama yang diuji mutunya. Terus lagi mengenai ketebalan, saya mau tanya kalau misalkan menguji mutu tebal dari tiap lapis perkerasan itu bagaimana? Soalnya kalau misalkan ini cuma pemikiran aja sih Pak dan diskusi sama teman, kalau misalkan kayak lapis perkerasannya yang atas kan bisa tanah nasional, kalau misalkan tanah dasar dengan di drill, kalau drilling terus habis itu dia CBF-nya dan tebalas. Kalau misalkan kayak lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah itu bagaimana? Soalnya kan dia dari situ, kalau misalkan sampling diambil lab nggak mungkin gitu. Kalau di lapangan bagaimana? Pakai uji apa? Caranya bagaimana? Itu aja Pak. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Muhammad Mahfud Hanafi. Saya dari Diplomaten Sipil. Untuk Pak Widi ada 2 pertanyaan dan 1 berkaitan. Yang pertama itu tentang pekerjaan Pak Widi sendiri, yaitu tentang konsultan dan sebagai pengawas.
Nah, saya tanyakan, yang pertama pengalaman Bapak ini kan banyak banget. Nah, yang semisal ada kendala atau masalah tidak sesuai dengan rencana, itu mohon ceritanya satu aja. Terus yang kedua, itu tadi kan kalau sudah dilaksanakan oleh kontraktor, sudah jadi, kita kan ada pengujian tiap titik. Nah, setelah diuji ternyata tidak sesuai dengan kadar yang direncanakan. Tetapi dalam kontrak itu sudah merencanakan jadwal sesuai jadwal tadi ya, dari selesai sampai berapa gitu. Tapi dalam tadi ada Pak Widi bilang ketika ada masalah kurang tidak sesuai rencana itu ada penanganan perbaikan. Berarti itu nanti melebihi jadwal yang sudah direncanakan. Terus ketika nanti itu kurang, berarti dari owner dibayar seitunya. Nanti kalau lebih berarti ruginya kontraktor atau gitu ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi mungkin tadi saya menjelaskan agak cepet-cepetan ya, jadi banyak yang mungkin terlewat. Mungkin ini ada sedikit yang sudah saya berikan Mas Dandi, mungkin bisa lebih banyak. Jadi memang sejak dari lapis pertama, dari pekerjaan pertama awal kita kerja, itu kita sudah mempromosikan bahwa kita nanti akan melakukan pengujian itu baik itu masalah kualitas maupun kuantitas. Jadi kalau kita berbicara masalah kualitas, jadi kita ada pembandingnya. Pembanding itu adalah ketika kita mau masuk dalam awal pekerjaan, semua material yang mau dipakai itu harus diajukan oleh kontraktor, kemudian ini dilakukan, diujikan. Jadi seperti contohnya untuk pekerjaan lapis pembersih akibat kelas B menjadi kelas A, ada persyaratan bahwa gantungan manufaktur itu abrasinya harus kurang dari 40%. Material ini kita ambil sampelnya dari masing-masing murid juga, kita bawa ke lab independen. Kita tidak dilakukan lagi. Kita independen, bisa dibanding, bisa mungkin misalnya di UGM, di mana saja, bisa di UI, di tempat yang lain yang memiliki prosedur untuk agresi itu. Nah itu yang kita jadikan acuan. Nanti material ini juga kita sajikan dalam kotak contoh. Jadi kotak contoh ini kita lihat secara visual sama enggak yang dipasang di lapangan dengan contohnya ini. Kalau sama, berarti ya itu lokasi yang diujikan. Kalau tidak sama, berarti ini bisa kita pertanyakan, Pak materialnya tidak. Oh iya Pak, material yang kemarin stoknya habis. Oh ya nggak apa-apa, pakai yang ini, tapi jangan digelar dulu. Ini diujikan lagi. Jadi ketika ada perubahan material, itu kita nggak bisa langsung pakai. Kita harus kembali seperti awal lagi. Kita ujikan lagi material itu, kemudian setelah masuk dalam kriteria spek kita pakai. Tapi kalau tidak masuk, ya jangan. Itu baru untuk penilaiannya ya. Kemudian gradasinya juga. Gradasinya kalau mungkin ada kelas B yang oversize, itu pun juga harus kita kembalikan lagi ke AMP. Kita nggak bisa kemudian perbaikannya dengan mendatangkan material yang dibawanya kemudian kita branding di lapangan campur, nggak bisa, karena itu memang tidak diperbolehkan. Jadi pencampuran material sesuai dengan spek, sesuai dengan CMF itu harus dilaksanakan di BJKM atau di AMP. Nah pada saat pelaksanaan itu materialnya berbeda. Dengan contoh yang ada itu kita bisa mengetahui bahwa memang material ini diperlukan peruntukannya. Jadi nggak boleh juga ketika lapis besi kelas B sudah dihafal, kemudian di atasnya kelas A, dia jelas size-nya lebih kecil kelas A. Nah kemudian di tengah jalan di atasnya, oh ini lebih besar lagi kayak kelas B. Jadi ini kelas B ditumpuin
kelas B. Ini nggak boleh juga, meskipun kelas B ini memang memenuhi syarat, tapi peruntukannya kan bukan untuk LPA, peruntukannya untuk di atas tanah dasar. Ini juga kita nggak boleh. Itu termasuk juga dengan uji di lapangan. Kemudian tes yang lain lagi, tadi saya sebutkan untuk CBR lapangan yang pakai overlay itu sudah. Terus kalau misalkan kita, ini kan saya mulai badan 2 meter, jadi agak sulit untuk melakukan proof rolling test. Tapi kalau jalan baru, ketika lebarnya itu memenuhi lebar roda truk, itu biasanya kita lakukan proof rolling test. Gunanya apa? Ketika kita melakukan tes kepadatan set proof, itu kan jaraknya tidak lebih 200 meter. Jadi boleh saya di STA 0, saya pasang, saya laksanakan set-pun. Kemudian STA 200 lurus sedikit, set-pun. STA 400 agak lurus sedikit, set-pun. Nah, bagaimana dengan kepadatan yang ada di tengah ini? Kita kan nggak tahu. Nah, kita lakukan proof rolling test. Ini sederhana proof rolling test itu. Jadi kita truk angle kita bebani dengan muatan batu boleh, serjung boleh 13 ton minimal. Tahunnya dari mana 13 ton? Jadi kita lewatkan di Ojekkan. Jadi dia kan punya 300 aspal. Truknya itu katakanlah beratnya berapa ya? 3 ton katakanlah. Nanti muatannya 14 ton, 14 tambah 3. Jadi ketika naik timbangan 17 ton. Lalu berarti truk ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan berkali. Kita bawa ke lapangan truk ini. Kemudian kita lewatkan pada posisi LPG atau LPA yang ada. Kita jalan, mungkin kecepatannya 4 km per jam atau 3 km per jam. Pelan-pelan aja. Yang jelas kita bisa jalan di samping truk itu. Kita amati sepanjang jalan roda truk itu ada ledutan. Sering kita ya terkecoh dengan seperti itu. Jadi tesnya di tiap STA masuk, tapi di antara STA ini kita nggak pernah ngecek. Ada kondisi tanah di antara itu kita juga tidak bisa memastikan bahwa tanah itu seragam. Mungkin ada satu namanya geologi ya, tanah itu kan lapisannya tidak harus lurus seperti saya gambar tadi itu. Lapisan kita belajar itu kan dia gelombang lapisannya. Dan tidaklah yang di situ ada lapisan melengkung di situ. Kita nggak ngetes sempon di situ. Ataupun boleh jadi kita ngetes sempon di situ. Yang dites kan lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah masuk. Tapi tanah di bawahnya lempung, dia gerak. Ketika dilewati truk ini, dia lembut. Meskipun LPA LPB-nya mungkin di situ sudah dites masuk, ketika terjadi lendutan, kita harus sikapi. Kenapa? Asumsi kita gampangnya biasanya, oh ini tanah LPA-nya masuk, LPB-nya masuk. Jadi tanah dasarnya ini yang nggak benar dibongkar. Mungkin benar di situ lembung, atau mungkin juga dulu di situ waktu hujan ada genangan air, LPB-nya ada air terpakai di situ. Itu juga bisa melakukan kalau kita seperti itu. Kemudian untuk lapis aspal, ya kita memang untuk pembayaran di aspal itu acuannya adalah core. Jadi core itu kita ambil per tiap 100 meter dulu, jadi selang-seling sisa. Di situ ketebalan aspal itu yang jadi acuan pembayaran. Tebalannya ya. Nah, dari ini sebagian kita bawa ke lab. Di situ kita ekstrak, kita tes kepadatannya. Kalau kepadatannya masuk memenuhi syarat, ini yang memang untuk dibayarkan kepadatannya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, kalau dari sisi konsultan memang kita tidak bisa mengatakan ini dibayar itu. Ini adalah menjadi wewenang dari owner. Ada disebutkan bahwa memang itu owner itu bisa membayarkan dengan kondisi sesuai dengan yang ada. Jadi kemungkinan
bisa dibayarkan tapi tidak penuh. Atau dulu ada kebijakan juga ketika itu tidak terbayarkan, kontraktor mengganti, menambah panjang penanganan. Dulu seperti itu. Jadi ketika di sini tebalnya tidak memenuhi, dihitung kurangnya promo berapa, ditambahkan di depannya. Ada panjang penanganan yang bertambah. Jadi pekerjaan yang sudah ditentukan dalam kontrak. Seperti itu. Untuk yang tadi ya, ketebalan untuk kelas B, kelas A, bagaimana kita cara kerjanya? Ini kita kembali pada pekerjaan pengukuran survei. Jadi ketika kita mau memulai pekerjaan galian, kita sudah ada plan untuk galian. Plan ini meliputi lebar dari galian maupun inovasi televisi nyata dari top pekerjaan. Nah dari top pekerjaan itu kan kita bisa turunkan ke bawah sampai batas mana galian itu dilaksanakan. Nah ketika sudah digali, kita pasang lagi kuplan, kemudian kita beri elevasi. Jadi kalau dari dasarnya karena ini 0, kemudian kelas B-nya 30, ya kita pasang isolasi atau cap 45 cm di situ kelas B-nya 45 cm. Kemudian kelas anaknya 15. Mengikuti itu kuplan dari acuan pekerjaan. Nanti kelasannya juga sama. Dari topnya kelas B, kita anggap 0-nya kelas A. Kita tarik lagi ke atas 30 cm. Coret yang 15, kita lakukan 200. Harapannya dengan seperti ini, maka ketebalan dari pekerjaan yang ada dalam sekarang sesuai dengan gambar, sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan ini, semuanya sudah dilaksanakan. Kemudian ada pemeriksaan. Sudah ketebalannya sudah memenuhi atau belum? Sudah Pak, aspalnya jadi dari kor katanya ini Pak, semuanya masuk. Terus saya mau ngecek benar tidak kelas A dan kelas B nya itu dilaksanakan sesuai dengan gambar. Yang kelas A nya 30 cm, kelas B nya 40 cm. Ada satu tes namanya tes speed. Tes speed itu digali di samping. Ya lokasinya terserah pemeriksa. Mau di mana-mana kita melaksanakan sesuai gambar itu kan ya di sepanjang penanganan jalan itu sesuai dengan rencana. Ketika ditunjuk tidak tertentu, ya kita gali di situ. Yang saya laksanakan biasanya agar tidak merusak aspal, ya di tepi, di samping kita gali 1 meter, ya digali manual. Nah nanti dari samping kan kelihatan, bisa kita ukur pakai meteran ketebalan dari masa pekerjaan yang ada. Atau dulu pernah saya melihat itu, tapi bukan paket yang saya tangani. Waktu jalan Magelang sampai Borobudur saya Magelang, itu tes speednya di tengah jalan. Karena dia mungkin proyeknya besar, jadi nggak masalah kalau untuk memperbaiki cuma sedikit gitu. Tes speednya di tengah jalan, digali benar, diukur benar. Nah ini pengujian yang sudah dilakukan seperti itu. Dan itu pengujian itu juga harus difoto, terus siapa yang hadir dari 3 belah pihak, koordinator, konsultan, kemudian ada berita acara, pemeriksaan lapangan, dan panggilan yang diminta. Ini kita sudah sah kalau kita sudah melakukan pengujian di lapangan. Itu jawaban dari saya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ini pertanyaan yang saya ingin di sini. Jadi sudah berpikir jauh ke depan. Jadi bagaimana jika ada permasalahan di lapangan? Permasalahan itu ada, itu karena ketidaksesuaian dari pekerjaan terhadap spesifikasi yang ada ataupun metode pelaksanaan yang sudah disepakati. Jadi memang sebelum ada masalah ini
dalam pelaksanaan pekerjaan kita selalu ada rapat rutin mingguan. Di situ dibahas kendala permasalahan yang ada di lapangan. Kalau ini permasalahan bersifat teknis, itu memang kita juga selesaikan secara teknis. Kalau berhubungan dengan pihak teknis di luar dari lingkup pekerjaan, apakah mungkin berurusan tanah atau mungkin terkait dengan instansi lain, misalnya kalian mengenai kabel seluler atau kabel optik, ataupun kalian mengenai PDAM, kalian mengenai listrik, itu biasanya kita sosialisasi. Kita undang pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan yang kemudian pekerjaannya akan terimbas dari pelaksanaan pekerjaan yang ada. Nah, solusinya memang tentang instansi. Jadi kalau itu sudah wewenang dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah yang teknis. Nah, kalau yang teknis, memang semuanya kita kembalikan kepada spek. Ada spek. Nah, spek ini pun sebenarnya kita tidak support ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa katakanlah kita ada pekerjaan saluran air sudah ditentukan posisinya, lokasinya, elevasinya. Akan tetapi ada permasalahan, misalkan saluran ini saya pernah menangani, mungkin sudah pernah masuk surat juga. Meskipun beritanya menurut saya juga tidak benar menurut saya, tapi menurut yang tulis di sebelah timur juga saya pernah mengerjakan pelebaran jalan sampai ke batas timurnya kayak gitu. Itu dari jalan berikut itu masuk kurang lebih 400 meter. Itu dulu kan jalannya naik, itu diperas, kemudian jalan UPN memberikan bahannya, kita lebarkan jalan itu. Nah, ketika kita buat saluran, ini terkena pohon yang sudah tua, pohon besar. Dalam aturan main kita, itu kalau ada pohon kena struktur yang kita potong dengan asumsi bahwa nanti kita harus mengganti 2 potong. Jadi potong 1 ganti 2. Secara hitung-hitungan mungkin adil, tapi secara kenyataannya mungkin tidak, karena kan pohonnya sudah besar, rindang, dan ya bisa menyerap banyak karbon dioksida. Kalau kita ganti pakai pohon kecil, kan kita gantinya mesti agak kecil mas ya, nggak mungkin kita besar. Nah itu tidak signifikan. Kita berhadapan dengan wali itu. Dan nggak boleh dipotong ini mas, ini untuk minum hidup dan sebagainya. Kebijakan dari owner, kebijakan dari owner. Hanya kita tidak potong mas. Pohon ini tetap berdiri, salurannya itu yang biru. Jadi salurannya itu masuk ke badan jalan, kemudian melingkari pohon, diteruskan lagi. Nah nanti kita menghitung dimensi saluran ketika itu fungsinya menjadi trotoar, tidak ada beban lalu lintas dengan plat, menjadi saluran yang masuk ke dalam aspal, kemudian di atasnya ada beban lalu lintas. Dan kita menghitung secara struktur bisa kita hitung. Jadi ada penambahan ketebalan beton, penambahan tulangan yang asalnya tunggal menjadi lengkap, platnya juga kita ubah dimensinya yang asalnya 12 cm menjadi 30 cm, besinya tulangannya juga kita ubah sesuai dengan hitung-hitungan struktur. Jadi memang ada masalah, kita memang harus siap-siap dengan yang banyak solusi. Itu pun solusi itu sebenarnya juga dari banyak pilihan. Pilihannya yang mana kalau masuk ke dalam aspal atau justru keluar. Nah, kalau keluar kita melingkari itu ternyata masuk ke lahan luar, itu nggak bisa juga karena itu sudah di luar dalam perizinan. Itu masalah yang ada yang saya alami. Kemudian untuk masalah perbaikan itu pekerjaan di lapangan.
itu sudah dikerjakan, kemudian ada perbaikan. Ini kan berarti waktunya akan terbuang untuk pengawasan. Ini sudah menjadi apa ya, konsekuensi atau kesepahaman. Jadi marilah kita bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ada, metode yang ada, supaya tidak ada pekerjaan pengawasan sehingga tidak terjadi masalah ini. Kemudian kalau terjadi perbaikan seperti ini, konsekuensi dari kontraktor adalah menambah waktu pekerjaan. Jadi tidak bisa kita kemudian ada pekerjaan perbaikan karena kesalahan membuat kita meminta untuk tambahan waktu. Itu tidak bisa. Tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan bisa diadakan kalau ada tambahan biaya, ada biaya tambah dan ada memang volume itu ditambahi, ada waktu pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Itu bisa. Ada kalau karena penanganan perbaikan yang lama, kemudian akhirnya pekerjaan ini melebihi dari studi. Ada dalam dokumen kontrak disebutkan bahwa kelambatan itu berimbas pada denda. Jadi kontraktor itu didenda 1/5 per hari dari nilai denda. Tapi denda itu kalau dihitung kumulatif tidak boleh lebih dari 5%. Itu ada klausulnya seperti itu. Saya kira jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi. Untuk calon penanya yang terakhir nanti kami beri opsi untuk di luar atau memberikan email. Ya, saya kira sangat menarik walaupun penyampaiannya dilakukan secara soft, ya, secara datar, tapi saya sendiri terus terang merasakan banyak informasi yang menurut saya baru ya dari apa yang disampaikan Pak Widi, walaupun memang saya juga mengikuti ini ya, mengikuti perkembangan tentang teknik jalan. Tapi kalau saya kan lebih ke yang standar-standar ya Pak. Jadi pengetahuan yang dasar, yang standar, yang yang berada dalam koridor inilah, koridor saintifik lah. Kalau Pak Widi kan ya koridor akademik, kalau Pak Widi kan pengetahuan yang praktis yang berdasarkan pada problem solving ya. Ini buat saya sendiri apa yang disampaikan Pak Widi ini sangat menarik. Mudah-mudahan bagi semua yang ada di sini juga bisa menangkap, kemudian juga bisa menambah, mengupdate wawasan keilmuan. Saya kira bisa kita sudahi undang ini. Sebelumnya saya ingin memberikan souvenir dari Prodi kepada Pak Widi. Tadinya saya harapkan Pak Wardo yang bisa memberikan, tapi karena nggak ada saya rangkap lagi. Saya kira untuk penutupnya Pak Ardo mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Sebagai penutup. Ya. Kalau nggak ada mungkin begini ya. Saya kira pesan yang disampaikan Pak Widi bahwa Anda harus sungguh-sungguh belajar itu harus dipegang, harus diperhatikan. Kemudian memperkuat personality karena di lapangan itu tantangannya banyak. Ya, mari kita ubah. Saya menekankan apa yang disampaikan Pak Widi, kita ubah paradigma bahwa dunia praktik sipil itu kotor ya Pak, dengan bersih. Ya, dulu ada cerita kalau kompetisi membangun jembatan dari neraka dan surga, yang menang dari neraka. Setelah dilihat, oh banyak ahlinya di sana. Nah, sekarang kita rubah, yang menang yang di surga. Ya, syaratnya itu apa? Pengetahuannya diperkuat, personalitinya juga diperkuat. Saya kira itu akhirnya kita upload untuk semuanya saja.